Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang prinsip Single Object Organization Principle yang sangat penting di dunia arsitektur, yaitu rhythm atau irama. Dengan menguasai prinsip irama ini, diharapkan teman-teman mampu untuk mengaplikasikannya melalui reka bentuk yang mengaplikasikan prinsip irama dan menggunakannya dalam desain arsitektur. Nah, sekarang apa itu rhythm dalam organisasi objek arsitektur? Rhythm atau irama mengacu pada penataan repetisi yang merujuk pada pola-pola tertentu. Iramanya tidak hanya mengacu pada bentuk, tapi bisa diaplikasikan dengan tekstur, warna, elemen, dan lain-lain. Kemudian, apa aja sih iramanya? Ada regular rhythm, ada random rhythm, alternating rhythm, flowing rhythm, hingga yang terakhir ada progressive rhythm. Kita akan belajar lebih jauh mengenai ini pada pertemuan ini. Untuk lebih memahami, mari kita coba dengarkan dengan seksama. Setelah memahami pengertiannya, kita akan belajar tentang bagaimana cara mengaplikasikannya dalam desain arsitektur. Kita mulai dari regular rhythm. Coba kita bayangkan sebuah bangunan dengan tiang dan jendela yang sama. Pada dasarnya, ini adalah bentuk paling sederhana dari pengulangan reguler, yaitu jaraknya sama, jendelanya sama, bentuknya pun sama. Nah, ini adalah bentuk paling dasar dari pengulangan yang paling sederhana dalam definisi. Lalu coba bayangkan ada komponen fasad kayu seperti itu. Itu adalah regular rhythm, bentuknya pun sama dan ukurannya sama. Ini adalah contoh bangunan dari Korea di mana mengaplikasikan regular rhythm. Seperti yang kita lihat, masing-masing kotak ini adalah pengulangan reguler. Kurang lebih bentuknya sama, ukurannya sama, dan penataannya pun sama. Ini adalah bentuk paling dasar dari regular rhythm dengan citra bangunan yang lebih teratur. Kemudian, alternating rhythm. Kembali lagi kita membayangkan sebuah bangunan yang sama dengan komposisi yang sama. Lalu, alternating rhythm muncul di antaranya, sehingga ada dua pola kayu yang berbeda, kayu besar dan kayu kecil. Ini adalah bentuk alternating rhythm yang paling sederhana. Bisa dikembangkan menjadi bentuk-bentuk lain, seperti pada bangunan yang terlihat di layar ini. Di sini kita melihat ada banyak rangka-rangka yang menggunakan ukuran-ukuran yang sama, sehingga kita bisa melihat bahwa ini adalah alternating rhythm yang berbeda. Alternating rhythm pun juga bisa menggunakan lebih dari dua komponen yang berbeda, seperti yang pada gambar yang kita lihat ini. Ada sebuah kayu besar, lalu dibandingkan dengan dua kayu yang lebih kecil ukurannya. Nah, itu dia. Nah, sehingga alternating rhythm-nya dibandingkan dari satu kayu besar dan dua kayu kecil. Lalu kemudian kita akan membahas mengenai flowing rhythm. Coba teman-teman membayangkan sebuah bangunan yang kasusnya sama dan kita memiliki
repetisi yang paling sederhana, yaitu repetisi reguler. Repetisi itu kemudian dikembangkan dengan menonjolkan beberapa bagian dan menekan masuk beberapa bagian sehingga tercipta bentuk gelombang. Bangunan karya Calatrava ini adalah salah satu contoh flowing rhythm yang baik. Sekarang kita bahas progressive rhythm. Pertama, kita mulai dari kasus bangunan yang sama seperti sebelumnya. Lalu, bayangkan ada sebuah komponen di fasadnya yang menonjol makin lama makin besar di area belakangnya. Seperti yang kita lihat, komponen fasadnya berjenjang dari yang kecil menuju ke yang paling besar. Seperti yang kita lihat, bahwa komponen arsitektural pada fasad ini dimulai dari yang paling kecil, kemudian diakhiri hingga ke yang paling besar. Berbeda dengan flowing rhythm, di mana perubahan pola itu dimulai dari yang titik awal atau paling kecil, kemudian membesar hingga akhirnya mengecil lagi. Pendekatan progressive rhythm yang berbeda bisa kita lihat pada model ini. Pada model ini, pergerakan progresif bisa kita temukan dari sudut-sudut kemiringan komponen arsitektural yang terlihat pada layar. Bisa jadi juga, komponen progressive rhythm bergerak dari ukuran yang paling kecil ke ukuran yang paling besar berjenjang seperti anak tangga pada contoh berikut. Itu semua adalah variasi dari progressive rhythm. Pada bangunan Medical Research Center dari Loyang Architect ini, kita bisa melihat contoh penerapan progressive rhythm pada bangunan nyata. Itu tadi adalah penjelasan mengenai prinsip-prinsip irama dan aplikasinya pada dunia arsitektur. Kesimpulannya, pemanfaatan prinsip irama bisa disesuaikan dengan citra yang ingin ditonjolkan. Prinsip irama sangat bisa digabungkan antara yang satu dengan yang lain. Bisa juga merupakan kombinasi yang lebih banyak daripada hanya sekedar dua prinsip irama yang tadi sudah kita jelaskan. Akhir kata, selamat bereksplorasi dengan kreatif untuk menggunakan prinsip-prinsip irama dalam karya teman-teman semua. Sekian pertemuan pada hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.